Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang ingin mempresentasikan hasil Big Pro kami dengan judul penelitian pengaruh jam belajar mahasiswa FEB UKSB terhadap nilai tes pengantar akuntansi dengan tingkat pemahaman sebagai variabel mediasi. Anggota kelompok 3 ada Kristalia Wijaya, Donna Oktavianita, Ami Wahyu Saputri, Intania Putri Jayanti, dan Friska Ulina BR Karum. Latar belakang, pengantar akuntansi merupakan mata kuliah yang wajib diambil oleh jurusan FEB UKSB. Penulis menjadikan matkul ini sebagai objek penelitian karena ingin mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa FEB terhadap dasar akuntansi yang nantinya akan berguna di dunia kerja. Dalam jurusan akuntansi, PA digunakan untuk melakukan analisis laporan. Dalam jurusan manajemen, berkonsentrasi pada akuntansi manajerial dan manajemen keuangan. Pengantar akuntansi berperan sebagai penunjang yang dapat membantu dalam proses mengambil keputusan dan strategi yang tepat. Dalam ilmu ekonomi, membuat analisis neraca perdagangan, mengidentifikasi tren ekonomi, dan membuat keputusan informasional lebih baik. Selanjutnya yaitu data dan analisis. Nah, untuk jenis datanya itu menggunakan jenis data ordinal dengan rentang nilai 1 sangat setuju hingga 5 sangat tidak setuju. Dan untuk karakteristik datanya itu menggunakan jenis data primer, yaitu melalui kuesioner yang diberikan oleh mahasiswa FEB UKSB. Selanjutnya yaitu prosedur pengumpulan data, yaitu dengan merumuskan dan menyusun pertanyaan sesuai dengan variabel dan kebutuhan penulis yang kemudian itu dibagikan melalui kuesioner. Selanjutnya ada alat analisis, yaitu dengan variabel independennya itu jam belajar, variabel dependennya nilai tes, serta tingkat pemahaman materi itu sebagai variabel mediasi, maka alat analisis yang digunakan yaitu regresi mediasi. Dalam uji validitas, setiap variabel dengan masing-masing indikator itu dapat dinyatakan sudah valid. Karena apa? Karena persen korelasinya itu ada tanda bintangnya dan dapat dibedakan dari R hitungnya yang lebih besar daripada R tabel. Uji reliabilitas, data sudah terbukti reliabel karena masing-masing variabel memiliki kolom base alfa di atas 0,6. Asumsi klasik dimulai dari normalitas. Di sini data telah terdistribusi normal dengan tingkat signifikansi 5% karena p-value-nya yaitu 0,200 yang lebih besar dari 0,05. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Di sini menggunakan unit Darby Watson yaitu 2,072 di mana itu berada di wilayah DU 1,63 dan juga 4 min DU yaitu 2,37 yang dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Dalam uji hetero ini bisa dilihat dari scatter plot, yaitu dia menyebar tidak membentuk pola tertentu ya, menyebar ke kanan, kiri, atas, dan juga bawah dari nilai 0. Maka dari itu tidak terjadi masalah heterokedastisa dan juga bisa memenuhi asumsi linearitas. Di asumsi klasik terakhir yaitu multicol, ini bisa dilihat dari nilai fifth-nya itu kurang dari 10, maka terbukti secara signifikan tidak terjadi multicol dengan tingkat signifikansi 5%. Setelah lolos dalam uji asumsi klasik, kita akan menguji regresi mediasinya. Untuk pengujian regresi mediasi yang pertama, kita akan menguji secara langsung atau direct tanpa menggunakan variabel mediasi, yaitu antara jam belajar terhadap nilai tes. Hasilnya adalah ada pengaruh sebesar 0,643 antara jam belajar dan nilai tes, dan p-value-nya sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil daripada tingkat signifikansinya. Artinya, HO ditolak secara signifikan sehingga jam belajar mempengaruhi nilai tes pengantar akuntansi. Lalu selanjutnya adalah pengujian secara tidak langsung atau indirect tanpa menggunakan variabel mediasi antara jam belajar terhadap tingkat pemahaman materi. Hasilnya adalah ada pengaruh sebesar 0,620 dan p-value-nya sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari tingkat alfanya itu 5% dan artinya HO ditolak secara signifikan sehingga jam belajar mempengaruhi tingkat pemahaman materi. Lalu selanjutnya pada saat indirect atau secara tidak langsung menggunakan variabel mediasi, ada pengaruh sebesar 0,440 antara tingkat pemahaman materi dan nilai tes, dan ada pengaruh sebesar 0,371 antara jam belajar dan nilai tes. P-value dari tingkat pemahaman materi yaitu sebesar 0,001 yang artinya lebih kecil daripada tingkat alfanya 5%, dan P-value dari jam belajar 0,005 lebih kecil daripada tingkat alfanya juga 5% yang artinya HO ditolak secara signifikan, tingkat pemahaman materi dan jam belajar mempengaruhi nilai tes pengantar akuntansi dengan tingkat signifikansi 5%. Lalu yang selanjutnya adalah apakah variabel tingkat pemahaman materi ini memediasi atau tidak. Nah, kita tuh melakukan pengujian ini menggunakan kalkulator Sobel test. Setelah dilakukan pengujian ini, hasilnya adalah p-value-nya 0,003 yang artinya lebih kecil daripada tingkat signifikansinya, yang artinya tingkat pemahaman materi itu berhasil memediasi hubungan antara jam belajar dan nilai tes dengan tingkat signifikansi 5%. Dari hasil penelitian pengaruh jam belajar mahasiswa FEB UKSW terhadap nilai tes pengantar akuntansi dengan tingkat pemahaman sebagai variabel mediasi yang telah dilakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa 3 variabel dengan masing-masing 7 indikator dinyatakan valid dalam uji validitas, dan 3 variabel dengan masing-masing 7 indikator lolos uji reliability. R hitung lebih besar daripada nilai R tabel, dan nilai cross-check alpha lebih besar daripada 0,6.
Pada uji asumsi klasik, data sudah terbukti lolos berdistribusi normal, tidak terjadi autokorelasi, tidak terjadi masalah heterokedastisitas, dan tidak terjadi multikolinearitas dengan tingkat signifikan 5%, sehingga dapat dilanjutkan ke regresi mediasi. Uji regresi mediasi terbukti secara signifikan terdapat pengaruh jam belajar terhadap nilai tes pengantar akuntansi. Demikian hasil presentasi kami mengenai pengaruh jam belajar mahasiswa FEB UKSW terhadap nilai tes pengantar akuntansi dengan tingkat pemahaman sebagai variabel mediasi. Kami ucapkan terima kasih.